checkered flag. Pedro Acosta is on the podium in MotoGP in just his second MotoGP start. I know, I have no words. Sorry, mate. I have no words. Pedro Acosta mencetak awal yang mengesankan di MotoGP bersama KTM, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ia perlu menemukan jalan ke Ducati untuk memenangi gelar. Karir Acosta sangat luar biasa. Ia memulai debutnya di Moto3 pada 2021 dan berhasil meraih gelar juara pada percobaan pertamanya. Kemudian, promosi ke Moto2 pada 2022. Meskipun membutuhkan satu musim untuk menguasai kategori tersebut, ia mendominasi pada percobaan keduanya di 2023. 7 kemenangan dan 14 podium dari kemungkinan 20 podium menggarisbawahi statusnya yang terus berkembang sebagai talenta yang hilang. Dan pada 2024, dengan hanya 3 tahun di pedok, Hyundai Mazzaron adalah satu-satunya rookie di MotoGP tahun ini. Namun, ia hanya membutuhkan 3 balapan untuk membuktikan bahwa ia punya level untuk berada di kelas teratas. Pertarungannya dengan Marc Marquez di MotoGP Qatar yang menjadi pembuka musim. Podium perdana pada balapan kedua di Portimao dan P2 di Austin mengukuhkan pembalap muda asal Spanyol ini sebagai yang terpilih yang telah disebut-sebut banyak orang sejak kemunculannya. Namun, ledakan awal itu melambat di pertengahan musim, hanya untuk kemudian meningkat di Aragon dan Indonesia. Alasan dari menghilangnya Acosta bisa dicari di banyak tempat. Tapi yang paling tidak bisa dipertanyakan adalah kekuatan motor yang ditawarkan Ducati kepada para pembalapnya. Mereka yang membandingkan Acosta dengan Valentino Rossi, Marquez, atau Jorge Lorenzo yang juara di musim debut mereka di MotoGP mungkin tidak memperhitungkan bahwa ketiga legenda ini mulai dengan motor terbaik yang ada pada saat itu. Meskipun persaingan antar pabrikan jauh lebih besar daripada sekarang. Saat ini, MotoGP dibagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Pada kelompok pertama, mereka yang mengendari salah satu motor Borgo Panigale bersaing untuk memperebutkan gelar juara, kemenangan, dan posisi terdepan. Sisanya diukur dari apa yang ditinggalkan oleh Ducati yang telah mendapatkan keuntungan selama bertahun-tahun dari strategi yang dipikirkan dengan matang dan dieksekusi dengan baik. Motorsport.com berbicara dengan Acosta di Indonesia pada akhir pekan lalu tentang dominasi motor Italia dan sulitnya pembalap lain untuk bersaing dengan mereka. Mereka menikmati monopoli yang sepertinya tidak akan berakhir dalam semalam. Tak pelak menimbulkan rumor tentatif bahwa Acosta mungkin akan mencari jalan keluar dari KTM pada akhir 2025 dan bergabung dengan Ducati. Berapa lama kesabaran Acosta dengan situasi KTM saat ini dan akan bertahan sebelum ia mencoba mengendarai Ducati? Masalahnya, hubungan saya dengan KTM bukan lagi soal bisnis atau kontrak. Sekarang ini soal hati, kata pria berusia 20 tahun itu. Dan KTM sudah menjadi keluarga bagi saya. Sebagai juara Red Bull Rookie Cup 2020, ia lebih dekat dengan merek minuman berenergi tersebut dan menempatkannya di orbit KTM yang melalui struktur Ajo memberinya tempat di kejuaraan dunia Moto3 pada 2021. Hal ini tetap menjadi isyarat yang disyukuri oleh sang pembalap mengingat pada saat itu tidak ada tempat baginya. Pada 2022, pengalaman pertamanya di Moto2, Acosta menandatangani kontrak sebagai pembalap untuk pabrikan yang berbasis di Matigoven yang menjaminnya untuk naik ke MotoGP pada 2024 dan motor pabrikan musim berikutnya seperti yang telah direncanakan. Di sana, ia akan bersatu kembali dengan Aki Ajo yang diumumkan pada Senin sebagai manajer tim baru divisi MotoGP KTM menggantikan Francesco Guidotti. Aliansi antara Acosta dan KTM memiliki opsi untuk melanjutkan kerjasama pada 2026 dan 2027 jika syarat-syarat tertentu terpenuhi yang sekarang dikenal sebagai kerjasama multi-tahun. Kesempatan tersebut berisi klausul yang sangat tepat yang Motorsport.com pahami akan memungkinkan pembalap untuk dibebaskan pada setiap akhir tahun. Perasaan sekarang lebih penting daripada kontrak, kata Acosta. Saya bertekad untuk membawa merek ini dan membawanya maju. Semoga saja kami bisa memenangkan kejuaraan dunia MotoGP bersama-sama. Acosta tidak memiliki rencana untuk meninggalkan KTM dalam jangka pendek atau menengah untuk mendekati Ducati. Sebuah langkah yang mungkin bisa dimengerti oleh semua orang dan itu sah-sah saja.
Keadaannya memiliki beberapa kesamaan dengan Marquez yang meninggalkan Honda untuk bergabung dengan tim satelit sederhana di Gresini. Dan hanya dalam setahun, jalur ini membuka pintu bagi tim pabrikan Ducati. Namun faktanya, Acosta dan Marquez tidak memiliki hubungan satu sama lain meskipun mereka telah bertemu di lintasan beberapa kali.